Halo semuanya, di video ini Mimin mau lanjutkan cerita Xiaoyan episode 199, yang mana di akhir episode tersebut, Xiaoyan berhasil datang tepat waktu untuk menyelamatkan Cailin dari serangan mematikan pemimpin klan Phoenix. Pemuda berjubah hitam muncul, tatapannya dingin, aura membunuhnya mengguncang langit. Xiaoyan, bisikan tak percaya menyebar. Dia benar-benar datang. Xiaoyan melirik Yao Ming, lalu menatap ke bawah. Dengan satu lambaian tangan, air yang kacau kembali tenang. 9 Swin Spring kembali seperti semula. Setelah itu, ia mengangkat kepala. Tatapannya menembus langsung ke arah Huang Tian. Dingin, tanpa emosi, namun penuh niat membunuh. Karena apa yang hampir dilakukan Huang Tian adalah menyentuh satu-satunya batas yang tidak boleh dilanggar. Cailin, Huang Tian bangkit perlahan dari reruntuhan. Matanya menyipit, kau akhirnya datang. Xiaoyan hanya menatapnya. Aku datang untuk menghentikanmu. Aura keduanya mulai bertabrakan. Langit bergetar, tanah bergetar. Semua orang tahu, pertarungan ini tidak akan bisa dihindari lagi. Langit wilayah binatang benar-benar berubah menjadi medan kehancuran. Begitu Huang Tian bergerak, seluruh ruang seperti terkoyak paksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Sayap emas raksasa di punggungnya mengepak sekali dan dalam sekejap, sosoknya sudah lenyap dari tempat semula. Dia muncul tepat di depan Xiaoyan. Seolah-olah, dia bahkan tidak bergerak. Mata Xiaoyan langsung mengeras. Tanpa memberi waktu sedikit pun, tangan besar Huang Tian sudah terangkat. Cahaya emas melonjak liar, membentuk cakar raksasa yang mengandung kekuatan penghancur. Serangan itu turun. Ruang di sekitar Xiaoyan langsung meledak berkeping-keping. Namun, Xiaoyan tidak mundur. Yellow Spring Palm, segel tangannya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, telapak raksasa terbentuk, diselimuti api merah muda yang berdenyut seperti jantung yang hidup. Bom, telapak dan cakar bertabrakan di langit. Ledakan energi meledak ke segala arah. Awan-awan di langit tersapu bersih, bahkan udara itu sendiri seperti terbelah. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Dia mundur beberapa langkah di udara. Kekuatan Huang Tian benar-benar luar biasa. Namun di sisi lain, Huang Tian juga tidak sepenuhnya aman. Api merah muda dari telapak Xiaoyan meninggalkan bekas hangus di tangannya. Bau terbakar samar menyebar di udara. Api lotus pemurnian iblis. Matanya menyipit dingin. Cahaya emas mengalir di tangannya, dengan cepat menyembuhkan luka itu. Xiaoyan tidak berkata apa-apa. Sayap tulang merah hijau tiba-tiba terbentang dari punggungnya. Tubuhnya langsung mundur jauh. Dia tahu, melawan Huang Tian dalam jarak dekat adalah keputusan bodoh. Namun, tawa dingin Huang Tian menggema. Mau bersaing kecepatan denganku. Sayap emasnya mengepak, dan dunia seolah berhenti. Dalam sekejap, dia sudah muncul lagi di depan Xiaoyan. Tinju emasnya menghantam turun tanpa ampun. Xiaoyan menahan dengan tinjunya, namun yang ia pukul hanyalah bayangan. After image, matanya menyipit, dan pada saat itu juga, boom, tinju asli Huang Tian sudah menghantam lengannya dari arah lain. Tubuh Xiaoyan terpental ribuan kaki. Belum sempat stabil, angin tinju lain sudah datang menghantam. Di langit, puluhan, ratusan bayangan Huang Tian muncul. Demon Phoenix Stabs. Suara dingin itu menggema. Dalam sekejap, langit dipenuhi sosok emas. Setiap bayangan menyerang, setiap serangan mengincar titik fatal. Ruang dalam radius ribuan kaki hancur berkeping-keping. Para penonton hanya bisa menahan napas. Ini kecepatan yang mustahil. Bahkan Do Sang bintang 6 pun belum tentu bisa mengejarnya. Yao Ming di kejauhan mengerutkan kening. Dari luar, Xiaoyan tampak benar-benar tertekan. Tubuhnya terus bergerak di ruang sempit, menghindar dengan cepat. Namun, hanya Xiaoyan yang tahu, ini bukan sekadar kecepatan. Ini adalah teknik pembunuh. Satu kesalahan kecil saja, dan dia akan hancur. Namun perlahan, napas Xiaoyan menjadi tenang. Matanya menutup. Semua orang terkejut. Di tengah badai serangan itu, dia justru memejamkan mata. Namun saat itu juga, kekuatan spiritualnya menyebar seperti gelombang tak terlihat. Bayangan-bayangan yang tak bisa ditangkap mata mulai melambat. Gerakan yang sebelumnya mustahil diikuti mulai terbaca, dan dalam 1 detik, mata Xiaoyan terbuka. Semua bayangan lenyap dari pandangannya. Yang tersisa hanya satu sosok, Huang Tian yang asli. Di sebelah kirinya, senyum dingin muncul di sudut bibir Xiaoyan. Cuma segini, aura di tubuhnya meledak. Tanda klan muncul di dahinya. Kekuatan melonjak ke tingkat lebih tinggi. Jarinya terangkat, api merah muda terkumpul, membentuk jari kristal yang memancarkan aura mematikan.
Tanpa ragu, dia menusuk ke depan. Jari itu menembus semua bayangan dan langsung menghantam tinju asli Huang Tian. Cahaya emas runtuh. Huang Tian muncul. Matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tertangkap. Brengsek. Rasa sakit tajam menembus tulangnya. Namun sebelum dia bisa mundur, meledak. Api di jari Xiaoyan langsung meledak. Gelombang api merah muda menyapu langit. Suhu mengerikan menguapkan segalanya. Raungan marah Huang Tian menggema. Saat api mereda, sosoknya kembali terlihat. Namun kali ini, dia tidak lagi sempurna. Pakaiannya hangus. Lengannya terbakar hitam. Lubang berdarah menembus telapak tangannya. Semua orang terdiam. Kepala suku Han Demon Phoenix terluka. Xiaoyan berdiri di kejauhan. Tatapannya dingin. Namun di dalam hatinya, dia tahu, ini belum cukup. Huang Tian masih belum serius. Dan benar saja, tawa rendah terdengar. Bagus. Sangat bagus. Aura Huang Tian mulai berubah. Langit tiba-tiba menggelap. Awan hitam berkumpul. Petir menggelegar. Patung iblis Phoenix. Tubuhnya mulai berubah. Cahaya emas meledak. Dalam sekejap, seekor demon Phoenix raksasa setinggi puluhan ribu kaki muncul. Sayapnya menutupi langit. Tekanan yang dilepaskan membuat semua orang gemetar. Yao Ming menarik napas dingin. Ini buruk. Dalam bentuk asli, kekuatan Huang Tian meningkat drastis. Di langit, Phoenix raksasa itu mengepakkan sayapnya. Bom, langit robek. Gunung-gunung di bawah hancur hanya karena gelombang udara. Dia berubah menjadi cahaya emas. Dan menabrak Xiaoyan. Tidak ada teknik, tidak ada skill. Hanya tubuhnya saja, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, Xiaoyan tidak mundur. Tangannya membentuk segel. Sosok ilusi raksasa muncul di belakangnya. Gelombang spiritual meledak, menghantam Huang Tian. Bang! Tubuh raksasa itu terguncang. Bulu emasnya terlepas. Namun, dia tetap menerjang. Matanya merah darah. Gila! Dia benar-benar mempertaruhkan segalanya. Xiaoyan, lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tekanan itu mendekat. Semakin dekat. Tak terhindarkan. Ekspresi Xiaoyan berubah dingin. Dia tahu, tidak bisa mundur. Jika mundur, dia akan kalah. Matanya mengeras. Tangannya terangkat. Sebuah teratai api 6 warna perlahan terbentuk di telapak tangannya. Aura kehancuran menyebar diam-diam. Namun tepat saat dia hendak melemparkannya, bom, ledakan besar muncul dari bawah. Semua orang terkejut. Dari 9 Suin Spring, sebuah pilar cahaya raksasa menembus langit. Cahaya itu bersinar dengan 9 warna berbeda. Langit dan bumi seakan berhenti. Serangan Huang Tian terhenti. Tatapan Xiaoyan berubah. Karena dia tahu, hanya satu orang yang bisa menyebabkan fenomena seperti itu. Cailin, dia akhirnya bangkit. Langit yang semula tenang tiba-tiba seperti terkoyak oleh keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Sebuah pilar cahaya 9 warna yang luar biasa besar menembus langit, memancar dengan kilau yang begitu indah hingga seluruh dunia di sekitarnya seakan hidup kembali. Tanah, udara, bahkan energi alam di sekitarnya bergetar pelan, seolah menyambut sesuatu yang agung, sesuatu yang telah lama hilang dari dunia ini. Tak seorang pun siap, tak seorang pun mengerti. Semua mata terangkat ke langit, penuh kebingungan dan keterkejutan. Di antara mereka, Yao Ming dan para tetua dari suku Python Tanah Sembilan tenang merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar keindahan. Tubuh mereka menegang. Napas mereka tertahan. Itu bukan sekadar cahaya, itu adalah tekanan. Tekanan yang datang langsung dari garis keturunan, dari jiwa. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, suara ledakan mengguncang langit. Bom! Tubuh raksasa setan Phoenix milik Huang Tian yang melaju dengan kecepatan tinggi tak sempat berhenti. Ia menghantam pilar cahaya itu dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang langit dan bumi. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, seperti akan runtuh kapan saja. Retakan mulai muncul. Retak. Pilar cahaya 9 warna itu mulai pecah. Garis-garis retakan menyebar seperti jaring di permukaannya. Namun tepat saat semua orang mengira pilar itu akan hancur, sesuatu keluar dari dalamnya. Sebuah ekor ular raksasa sepanjang ribuan kaki meledak keluar, berkilauan dengan 9 warna yang mempesona. Dalam satu gerakan cepat dan brutal, ekor itu melilit tubuh Huang Tian dengan kuat, menghentikan gerakannya seketika. Pilar cahaya pun runtuh sepenuhnya, dan dari dalam kehancuran itu, muncul sosok yang membuat seluruh dunia terdiam. Seekor python raksasa 9 warna. Tubuhnya memenuhi langit, sisiknya sebesar manusia berkilau dengan warna-warna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Setiap gerakannya membawa tekanan yang begitu besar, seolah gunung-gunung bisa hancur hanya dengan satu ayunan. Hening. Lalu, suara napas tertahan terdengar dari segala arah. Surga berwarna 7 menelan Python. Salah satu tetua berbisik dengan suara bergetar. Bukan, suara Yao Ming bergetar hebat. Matanya membesar penuh ketakutan dan keterkejutan. Itu, surga 9 warna menelan Python. Kalimat itu seperti petir yang menghantam kesadaran semua orang. Makhluk legendaris. Makhluk yang bahkan dalam cerita kuno pun jarang disebut. Makhluk yang seharusnya tidak ada lagi di dunia ini. Bahkan dibandingkan dengan leluhur mereka, Ancient Half Python, makhluk ini berdiri di puncak yang lebih tinggi. Tekanan yang mereka rasakan bukan ilusi. Itu adalah dominasi mutlak dari garis keturunan. Sementara itu, Huang Tian yang terjerat di udara mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Matanya menatap Python 9 warna itu dengan tak percaya. Suaranya bergetar saat berteriak, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk seperti ini masih ada?" Namun Python itu tidak menjawab. Matanya dingin, tanpa emosi. Lilitan di tubuh Huang Tian mulai mengencang, perlahan, namun pasti. Suara tulang yang tertekan mulai terdengar. Bulu-bulu logam di tubuhnya hancur satu persatu, bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi oleh tekanan yang mengerikan itu. Huang Tian meraung marah, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, bulu-bulunya berdiri seperti ribuan pedang tajam, menghujani tubuh Python dengan serangan brutal. Percikan api berhamburan di langit, namun Python itu hanya mendesis dingin. Tiba-tiba, puluhan sisik dari tubuhnya terlepas, berubah menjadi puluhan Python 7 warna raksasa yang meraung ke langit. Mereka saling melilit, membentuk jaring raksasa yang menyusut dengan kecepatan mengerikan. Bom, ruang hancur, udara meledak, segala sesuatu yang terperangkap di dalamnya akan dihancurkan tanpa sisa. Huang Tian panik. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar panik. Dengan paksa ia mengubah tubuhnya kembali ke bentuk manusia, mengepakkan sayapnya dengan kecepatan ekstrem, dan berhasil menyelinap keluar dari celah jaring itu. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, bayangan besar jatuh dari atas. Ekor Python 9 warna menghantam tubuhnya tanpa ampun. Tubuh Huang Tian seperti meteor, jatuh menghantam bumi, menciptakan kawah raksasa dan menyeret tanah hingga ribuan kaki. Gunung di depannya hancur, bumi terbelah, dan jejak kehancuran membentang hingga cakrawala. Ia memuntahkan darah, tubuhnya gemetar. Langit kembali sunyi, namun kini dipenuhi rasa takut. Bahkan para ahli dari Half Demon Phoenix tak berani bergerak sedikit pun. Di tengah keheningan itu, Python raksasa di langit perlahan mengecil, tubuhnya diselimuti cahaya berwarna-warni, hingga akhirnya berubah menjadi seorang wanita. Sosoknya muncul perlahan di udara, cantik, mematikan, dingin, namun memikat. Keindahan yang bisa menghancurkan negara. Setiap orang yang melihatnya merasa jantung mereka berdegup lebih cepat. Bahkan energi dalam tubuh mereka menjadi kacau hanya karena tatapannya. Dia berdiri di langit seperti seorang ratu, tak tersentuh, tak tergoyahkan. Cailin, dengan satu gerakan tangan, puluhan Python 7 warna berubah menjadi cahaya dan kembali ke dalam tubuhnya. Semua orang akhirnya menyadari, itu bukan energi biasa, itu adalah jiwa. Puluhan jiwa surga menelan Python. Sementara dunia masih tenggelam dalam keterkejutan, Cailin hanya melirik sekilas, lalu memalingkan pandangannya. Matanya berhenti pada satu sosok, seorang pemuda berpakaian hitam. Xiaoyan, senyum tipis terukir di wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak kemunculannya, kehangatan muncul di mata dingin itu. Xiaoyan tersenyum lembut. "Sudah selesai retretmu?" "Ya," jawab Cailin pelan. Namun tanpa peringatan, jarinya melesat seperti kilat menuju Xiaoyan, membawa kekuatan 9 warna yang misterius. Xiaoyan hanya tersenyum. Api merah muda muncul di depannya, menghentikan serangan itu dengan mudah. Cailin menghela napas kecil, sedikit kecewa. "Aku kira aku sudah bisa melampauimu." Xiaoyan hanya tertawa pahit. Namun ketika dia mengetahui kekuatan Cailin telah mencapai dosang bintang 4, bahkan dia pun terdiam sejenak. Terlebih setelah mengetahui rahasia di balik kekuatan itu. Warisan kuno, jiwa-jiwa leluhur, sarang legendaris yang tersembunyi di dasar 9 musim semi. Semua itu kini berada dalam tubuh Cailin. Sebuah kekuatan yang bahkan bisa membuat Huang Tian tak berdaya. Namun momen itu tak berlangsung lama. Karena di kejauhan, Huang Tian kembali berdiri. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat,
darah masih mengalir dari sudut mulutnya, matanya menatap Xiaoyan dan Cailin dengan campuran ketakutan dan kebencian. Langit kembali sunyi, ketegangan kembali memuncak. Xiaoyan melangkah maju sedikit, suaranya tenang, tapi dingin menusuk. Kepala Huang Tian masih ingin melanjutkan. Huang Tian terdiam lama, wajahnya berubah-ubah, hingga akhirnya, dengan suara berat dan penuh tekanan, ia berkata, "Aku kalah kali ini." Keributan langsung pecah. Tak ada yang menyangka, sosok seperti Huang Tian benar-benar mengakui kekalahan. Namun, mata Xiaoyan tetap dingin. "Kau pikir ini selesai hanya dengan kata kalah?" Udara seketika membeku. Di sampingnya, Cailin melangkah maju, suaranya pelan, tapi penuh niat membunuh. "Bagaimana kalau kita bunuh saja?" Wajah Huang Tian langsung mengeras, amarah dan ketakutan bercampur di matanya. "Jangan terlalu jauh, Xiaoyan," bentaknya dingin. "Jika aku bertarung mati-matian, aku masih bisa menyeret salah satu dari kalian ke neraka." Angin berhenti, langit seakan menahan napas. Tatapan Xiaoyan perlahan berubah semakin dingin. Sementara di sampingnya, cahaya 9 warna kembali mulai berdenyut dari tubuh Cailin. Pertarungan belum benar-benar berakhir, dan kali ini akan menentukan hidup atau mati. Di kejauhan, Yao Ming hanya bisa menatap dengan mulut terbuka saat aura membunuh di langit semakin menebal. Ia tahu betul, jika pertarungan itu benar-benar dilanjutkan sampai titik akhir, hasilnya tidak akan sederhana. Bahkan jika Xiaoyan dan Cailin menang, harga yang harus dibayar akan terlalu besar. Namun pada akhirnya, ia memilih diam, karena ia juga tahu keputusan itu bukan miliknya. Dan benar saja, situasi berubah dalam sekejap. Begitu Huang Tian menyebut nama Xian, segalanya langsung berubah. Wajah Xiaoyan yang semula dingin langsung mengeras, tatapannya menjadi gelap, seolah badai sedang berkumpul di dalam matanya. Tanpa banyak kata, ia membuka ruang di depannya dengan satu pukulan. Retakan ruang muncul. Tanpa ragu, tanpa penjelasan, ia langsung melangkah masuk. Cailin hanya sempat mengernyit, lalu segera mengikuti dari belakang. Dan sebelum celah ruang itu tertutup, suara dingin Xiaoyan menggema, membawa niat membunuh yang membuat tulang siapapun terasa dingin. "Huang Tian, jika sesuatu terjadi pada Xian, aku akan membuat seluruh suku Han Demon Phoenix membayar dengan nyawa." Kalimat itu menggantung di udara, membeku, dan untuk sesaat, bahkan Huang Tian tidak bisa tersenyum lagi. Perjalanan di dalam kehampaan terasa seperti menembus perut dunia yang tak berujung. Aliran ruang yang kacau berputar liar seperti rahang iblis, siap melahap apapun yang lengah. Namun dua cahaya melesat tanpa henti. Xiaoyan di depan, Cailin di belakang. Kecepatan mereka sudah melampaui batas normal. Namun Xiaoyan masih terus mempercepat, seolah waktu itu sendiri tidak cukup cepat untuknya. Wajahnya suram, tangannya mengepal erat, segel naga di telapak tangannya semakin redup, dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. "Xian," gumamnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi penuh tekanan. Arah yang ditunjukkan segel itu bukan Pulau Naga Timur. Artinya, Xian berada di tempat lain, dalam bahaya. Tanpa sadar, aura di sekitar Xiaoyan mulai bergetar, marah, cemas, dan membunuh. Cailin di belakang hanya menatapnya sejenak, lalu mempercepat langkah tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, saat ini, kata-kata tidak akan ada artinya. Tak lama kemudian, sebuah cahaya merah muncul di kejauhan, semakin dekat, semakin pekat, hingga akhirnya, bau darah yang menusuk hidung mulai terasa, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Dan ketika mereka tiba, pemandangan di depan mereka membuat siapapun membeku. Sebuah pulau raksasa mengambang di dalam kehampaan. Namun itu bukan pulau biasa. Seluruh permukaannya merah seperti dicelup dalam lautan darah. Aura kematian menyelimuti setiap sudutnya. Di langit sekitar pulau, para ahli dari Pulau Naga Timur berdiri. Wajah mereka dipenuhi amarah, namun juga ketakutan. Tak satu pun berani masuk, karena mereka tahu, siapapun yang masuk akan mati, atau lebih buruk, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih mengerikan. Di tengah pulau itu, cahaya darah berputar seperti badai, dan dari dalamnya, tawa gila bergema. Hahaha, dua sosok muncul dari kabut darah. Salah satunya, Xian. Namun kondisi dirinya membuat hati siapapun terasa sesak. Wajahnya pucat, napasnya berat. Aura yang biasanya kuat kini melemah. Namun dia masih berdiri, masih melawan.
Di depannya, sosok yang bahkan tak pantas disebut manusia. Tubuhnya seperti gumpalan daging hidup yang terus bergerak, darah mengalir dari pori-porinya, otot-ototnya menggeliat seperti makhluk hidup. Dan yang paling mengerikan, kepalanya, satu kepala, dengan 3 wajah, Raja Naga Utara, Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, semua menyatu dalam satu tubuh. Senyum mereka, gila, haus darah, menjijikkan, dasar monster. Suara Xian bergetar, penuh amarah dan jijik, kau bahkan memakan sekutumu sendiri. Raja Naga Utara hanya tertawa, yang lemah, hanya layak menjadi makanan. Pedang besar di tangannya menghantam tanpa ampun. Benturan logam mengguncang udara. Xian terdorong mundur. Setiap serangan membuatnya semakin lemah. Namun dia tetap bertahan, karena di belakangnya masih ada yang harus dia lindungi. Tiba-tiba, 3 sosok dilempar ke arahnya. Anggota sukunya masih hidup, namun terbungkus energi darah. Xian menggertakkan giginya. Tanpa ragu, ia menerjang, menyelamatkan mereka satu persatu, mengirim mereka keluar dari formasi. Namun, itulah celahnya. Sosok berdarah itu muncul tepat di depannya. Tangan besarnya menghantam bahu Xian. Darah menyembur, tubuhnya terpental, auranya jatuh drastis. Raja Naga Utara melangkah mendekat, wajahnya penuh kegilaan. Semuanya berakhir. Tangannya terangkat menuju kepala Xian. Para ahli di luar formasi menjerit. Tak ada yang bisa menghentikannya. Tak ada. Namun, tepat sebelum tangan itu menyentuh, boom, api merah muda tiba-tiba muncul, menyala, melindungi. Tangan Raja Naga Utara berhenti di udara. Ekspresinya berubah. Perlahan, ia mengangkat kepala, menatap ke dalam kehampaan. Suaranya bergema, penuh kebencian. Xiaoyan, keluar. Ruang di samping Xian bergetar. Dan dari sana, 2 sosok muncul perlahan. Xiaoyan, Cailin, mereka berdiri di sana, tenang. Namun aura yang mereka pancarkan membuat bahkan darah di udara terasa bergetar. Mata Xiaoyan menyapu sekeliling. Pulau merah, bau kematian, dan akhirnya berhenti pada Xian. Saat melihat kondisinya, sesuatu di dalam dirinya pecah. Namun wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang, ia melangkah maju, meletakkan tangan di bahu Xian. Api merah muda menyebar, perlahan, tapi pasti. Energi darah di dalam tubuh Xian dihancurkan, dilenyapkan, tanpa sisa. Raja Naga Utara membeku. Api surgawi, suaranya berubah. Untuk pertama kalinya, ada keraguan. Sementara itu, tubuh Xian perlahan mengecil, kembali menjadi gadis kecil seperti dulu. Lemah, namun, selamat. Aku terlalu lemah, bisiknya pelan. Xiaoyan tersenyum tipis. Tangannya mengusap kepala kecil itu. Tidak, kamu sudah melakukan cukup banyak. Ia berdiri, perlahan menoleh ke depan, menatap monster berkepala 3 itu. Matanya dingin, dalam, tanpa emosi. Sekarang, sisanya serahkan padaku. Udara di sekitarnya mulai memanas. Api samar mulai muncul. Cailin di belakangnya hanya berdiri diam. Namun cahaya 9 warna di tubuhnya mulai berdenyut pelan. Sementara di depan, Raja Naga Utara menyeringai. Menarik, sangat menarik. Namun jauh di dalam matanya, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ketakutan, karena ia bisa merasakan, pemuda di depannya, bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dan kali ini, pertarungan ini, akan menentukan siapa yang benar-benar berhak berdiri di puncak. Senyum kejam di wajah Raja Naga Utara perlahan melebar. Matanya yang merah darah dipenuhi kegilaan saat melihat manik darah raksasa itu melesat ke arah Xiaoyan. Manik itu bukan sekadar serangan biasa, di dalamnya terkandung seluruh darah, kebencian, dan jiwa para anggota suku naga kuno yang telah ia korbankan tanpa ampun. Bahkan ruang di sekitar manik itu mulai mencair. Aura berdarah yang mengerikan menyelimuti seluruh alam kosong. Jeritan samar mulai terdengar dari dalam manik merah itu. Suara-suara penuh penderitaan, raungan putus asa, dan tangisan jiwa yang belum sempat bereinkarnasi bercampur menjadi satu. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan kulit kepala mati rasa. Para tetua Pulau Naga Timur di luar formasi langsung pucat. Mereka bisa merasakan dengan jelas. Jiwa anggota suku mereka ada di dalam sana. Raja Naga Utara benar-benar telah menjadi monster. Bukan hanya melahap tubuh dan darah, tetapi bahkan jiwa pun tidak ia lepaskan. Bajingan, salah satu tetua menggertakkan gigi hingga darah keluar dari sudut bibirnya. Dia bahkan tidak pantas disebut naga kuno lagi. Namun di tengah semua keterkejutan itu, Xiaoyan tetap melaju.
Tak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Tubuhnya yang telah berubah menjadi wujud badan pemusnah api bersinar seperti matahari merah muda di tengah kehampaan gelap. Api merah muda menyelimuti setiap bagian tubuhnya. Namun anehnya tidak terasa liar. Sebaliknya, api itu tampak tenang, terlalu tenang. Dan justru karena itulah semua orang merasa ngeri. Karena ketenangan itu seperti pertanda kehancuran absolut. Sayap api di punggung Xiaoyan mengepak perlahan. Setiap kepakan membuat ruang retak, bahkan aliran ruang di alam kosong mulai menghindarinya secara naluriah, seolah takut disentuh oleh api itu. Mata Xiaoyan yang hitam pekat kini berubah sangat jernih. Di dalam pupil matanya, bunga lotus api kecil berputar perlahan, memancarkan cahaya yang indah, namun mematikan. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Xiaoyan dan manik darah itu akhirnya bertabrakan. Tidak ada gerakan mewah, tidak ada teknik yang menghancurkan langit. Hanya tabrakan sederhana. Namun tepat ketika keduanya bersentuhan, seluruh dunia seperti berhenti bergerak. Lalu, ledakan yang mengguncang jiwa meledak di tengah alam kosong. Cahaya merah darah dan cahaya merah muda menyapu ke segala arah seperti badai kiamat. Pulau naga di bawah mulai retak, gunung-gunung runtuh, dan ruang di sekitarnya pecah seperti cermin. Para tetua buru-buru membentuk penghalang energi untuk melindungi anggota suku di belakang mereka. Bahkan Cailin sampai sedikit mengernyit saat merasakan gelombang energi itu. Namun matanya tetap tertuju pada pusat ledakan, karena di sanalah Xiaoyan berada. Suara aneh mulai terdengar. Awalnya kecil, namun semakin lama semakin jelas. Dan saat semua mata menatap ke depan, mereka akhirnya melihat sesuatu yang membuat napas mereka berhenti. Manik darah itu sedang meleleh. Tidak, lebih tepatnya, sedang dimusnahkan. Api merah muda menyebar ke seluruh permukaannya seperti racun, energi berdarah di dalamnya berusaha melawan, meraung liar. Namun semuanya sia-sia. Begitu menyentuh api itu, mereka langsung lenyap, tanpa sisa, tanpa bisa bertahan sedetik pun. Ekspresi Raja Naga Utara akhirnya berubah total. Rasa percaya dirinya runtuh. Tidak mungkin, suaranya bergetar. Ia bisa merasakan dengan jelas, serangan terkuatnya sedang dihancurkan secara paksa. Retakan pertama muncul di manik darah, lalu retakan kedua, ketiga, keempat, dan dalam sekejap, seluruh permukaannya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Mata Raja Naga Utara membelalak. Tidak, manik darah itu meledak. Potongan-potongan energi berdarah beterbangan ke segala arah sebelum dibakar habis oleh api merah muda. Seluruh alam kosong menjadi terang, dan dari tengah ledakan itu, sosok Xiaoyan melesat keluar seperti dewa perang. Tubuhnya diselimuti api, matanya dingin, aura pemusnahan menyapu seluruh langit. Pada saat itu, semua orang merasa seolah yang berdiri di depan mereka bukan manusia lagi, melainkan perwujudan kehancuran itu sendiri. Raja Naga Utara panik, benar-benar panik. Tubuh naga darah raksasa itu buru-buru bergerak mundur, namun Xiaoyan terlalu cepat, terlalu kuat. Dalam satu kilatan, ia sudah muncul tepat di depan kepala naga darah itu. Jarak mereka begitu dekat hingga Raja Naga Utara bisa melihat bayangan dirinya sendiri di mata Xiaoyan. Tidak ada amarah di sana, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan mematikan. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya. Api merah muda berkumpul di kepalanya. Ruang di sekitar tinjunya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan suara pun seperti menghilang. Lalu, dengan suara pelan yang hampir tak terdengar, Xiaoyan berkata, "Kau seharusnya tidak menyentuh orang-orang yang ingin kulindungi." Bom, tinju itu menghantam. Dalam sepersekian detik, tubuh naga darah raksasa itu langsung meledak. Bukan retak, bukan terluka, tetapi benar-benar meledak dari dalam. Daging darah berhamburan, energi berdarah hancur. Api merah muda melahap semuanya dengan brutal. Raungan menyakitkan mengguncang langit. Tubuh Raja Naga Utara terpental keluar dari dalam naga darah itu seperti sampah. Kini wujudnya benar-benar mengerikan. Tubuhnya hangus, kulitnya retak-retak, darah terus mengalir tanpa henti. 3 wajah di kepalanya menjerit bersamaan dengan ekspresi berbeda. Marah, takut, putus asa. Tubuhnya jatuh dari langit dan menghantam Pulau Naga dengan suara ledakan besar. Tanah runtuh, retakan besar menyebar ribuan meter. Asap dan debu memenuhi udara. Dan di tengah kehancuran itu, Raja Naga Utara tergeletak seperti anjing sekarat. Sunyi, seluruh alam kosong sunyi total. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada satu sosok di langit. Xiaoyan, api merah muda masih menyala di tubuhnya. Sayap api raksasa di punggungnya perlahan mengepak,
membuat rambut hitamnya berkibar pelan. Aura yang ia pancarkan membuat bahkan para tetua Doshang merasa sesak napas. Penatua Juli menelan ludah dengan susah payah. Matanya penuh keterkejutan. Ini benar-benar kekuatan manusia. Tak ada yang menjawab, karena bahkan mereka sendiri tak tahu. Di sisi lain, Xian menatap Shaoyan tanpa berkedip. Wajah kecilnya masih pucat, namun mata ungunya mulai memerah. Bukan karena sedih, tetapi karena emosi yang terlalu rumit untuk dijelaskan. Selama bertahun-tahun, setiap kali dirinya berada dalam bahaya, orang itu selalu datang, selalu berdiri di depannya. Dan kali ini pun sama. Senyum kecil muncul di bibirnya. Bodoh, bisiknya lirih. Namun senyum itu dipenuhi rasa hangat. Sementara itu, Cailin memandang Shaoyan dari kejauhan. Kilau lembut muncul di matanya yang dingin. Pria yang dulu bahkan harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk bertahan hidup, kini telah tumbuh menjadi sosok yang bahkan mampu mengguncang seluruh benua. Namun tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah selesai, tiba-tiba, asal kau tahu, suara serak terdengar dari bawah. Tubuh Raja Naga Utara bergerak perlahan, tangannya mencengkram tanah. Tubuhnya gemetar hebat, namun ia masih hidup. Dan yang paling mengerikan, aura gelap mulai merembes keluar dari tubuhnya. Aura itu berbeda dari sebelumnya, lebih dingin, lebih liar, lebih tidak manusiawi. 3 wajah di kepalanya perlahan mengangkat kepala. Mata mereka dipenuhi kegilaan total. Hah, tawa aneh keluar dari mulut mereka. Shaoyan, kau benar-benar mengira aku akan kalah seperti ini? Udara tiba-tiba menjadi dingin. Cahaya darah kembali berdenyut dari bawah tanah Pulau Naga, dan wajah Shaoyan akhirnya berubah sedikit serius, karena ia bisa merasakan masih ada sesuatu di dalam tubuh Raja Naga Utara, sesuatu yang bahkan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dan pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Manik darah itu melesat menembus kehampaan dengan suara siulan tajam yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Aura berdarah yang dipancarkannya begitu mengerikan hingga banyak anggota suku naga Void kuno tanpa sadar menahan napas. Mata mereka membelalak menatap bola darah yang sedang meluncur lurus ke arah Shaoyan. Pada saat itu, seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Semua orang tahu betapa mengerikannya benda itu. Itu bukan sekadar serangan biasa. Di dalamnya terkandung energi liar hasil pembantaian tak terhitung anggota suku naga kuno. Jiwa-jiwa yang telah ditelan Raja Naga Utara dipaksa menyatu di dalam manik itu. Jika meledak, bahkan seorang Doshang pun mungkin akan hancur tanpa sisa. Namun di tengah ketegangan yang membuat jantung semua orang serasa membeku, Shaoyan justru berdiri diam, tatapannya tenang. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Sementara di kejauhan, Raja Naga Utara tertawa liar, tawanya dipenuhi kegilaan dan keyakinan mutlak. Tidak ada yang bisa menghentikan raja ini. Suara raungannya mengguncang langit. Namun, tawa itu tiba-tiba terputus di tengah jalan. Ekspresi kemenangan di wajah Raja Naga Utara membeku total. Matanya membelalak, tubuhnya menegang. Karena di depan sana, Shaoyan mengangkat satu tangan. Api merah muda yang indah perlahan menyebar dari telapak tangannya seperti bunga lotus yang mekar di tengah kehampaan. Gelombang api itu berputar lembut, tetapi justru memancarkan aura yang membuat jiwa siapapun bergetar ketakutan. Dan manik darah yang seharusnya meledak, kini dia melayang di atas telapak tangan Shaoyan. Suara pemurnian terdengar pelan. Asap merah darah mulai keluar dari manik itu. Aura berdarah yang mengerikan perlahan memudar sedikit demi sedikit, seolah sedang dimurnikan secara paksa oleh api merah muda tersebut. Wajah Raja Naga Utara langsung berubah pucat. Bagaimana mungkin? Tubuhnya gemetar hebat. Api surgawi apa itu? Dia bisa merasakan hubungan antara dirinya dan manik darah itu diputus secara paksa. Energi di dalamnya yang semula penuh keganasan kini justru sedang dimurnikan. Shaoyan perlahan mengangkat pandangan. Api merah muda menari lembut di matanya. Purifying Demonic Lotus Flame. Suara tenangnya bergema di langit. Api ini mampu memurnikan segala sesuatu, bahkan jiwa. Saat kata-kata itu jatuh, rasa dingin langsung menyelimuti hati Raja Naga Utara. Nama Purifying Demonic Lotus Flame terlalu terkenal di dunia ini. Bahkan suku naga Void kuno yang lama mengasingkan diri pun mengetahui betapa menakutkannya nyala api legendaris tersebut. Itu adalah salah satu api paling mengerikan di dunia. Api yang bahkan mampu memurnikan langit dan bumi. Sementara Raja Naga Utara masih terguncang, Shaoyan perlahan menggenggam bola cahaya merah muda itu. Manik darah kini berubah menjadi bola energi lembut sebesar kepala manusia. Namun kali ini, di dalam bola itu tidak lagi terdapat aura keganasan.
Yang tersisa hanyalah jiwa-jiwa penuh penderitaan. Wajah-wajah samar mulai muncul di permukaan bola cahaya itu, tangisan, kemarahan, dan rasa sakit mereka memenuhi ruang di sekitarnya. Mereka adalah anggota suku naga kuno yang telah dimakan hidup-hidup oleh Raja Naga Utara. Tatapan Xiaoyan perlahan berubah dingin. Orang-orang di dalam sini, mereka memintaku mengembalikan ini padamu. Jari Xiaoyan menjentik pelan. Seketika bola cahaya merah muda itu melesat bagai meteor menuju Raja Naga Utara. Ekspresi Raja Naga Utara langsung berubah drastis. Kali ini, dia benar-benar panik. Bajingan, tubuhnya buru-buru mundur dengan kecepatan penuh. Tidak ada lagi aura seorang raja, yang tersisa hanyalah ketakutan. Karena dia tahu, jika benda itu mengenainya, semuanya akan berakhir. Namun sudah terlambat. Bola cahaya itu jauh lebih cepat. Wajah-wajah penuh kebencian di permukaannya meraung tanpa suara. Jiwa-jiwa yang telah disiksa Raja Naga Utara kini seperti menuntut balas. Dalam sekejap, bola itu menyusulnya. Lalu, bom, ledakan dahsyat mengguncang seluruh alam kosong. Cahaya merah muda bercampur darah menyapu langit seperti badai kiamat. Ruang hancur berkeping-keping. Gelombang energi liar menyapu seluruh pulau Naga Utara. Bahkan lautan Doki berdarah yang menutupi langit ikut tersapu habis. Semua orang terpaku, tak ada yang berani berbicara. Bahkan para tetua hanya bisa menatap kosong ke arah badai energi yang menggila itu. Beberapa saat kemudian, sorak-sorai mengguncang langit. Kita menang, Tuan Xiaoyan menang. Tuan Xiaoyan menyelamatkan suku naga kuno. Tangisan kegembiraan terdengar di mana-mana. Banyak anggota suku bahkan sampai berlutut karena terlalu emosional. Mereka benar-benar merasa baru saja lolos dari kiamat. Penatua Juli memandang Xiaoyan dengan mata penuh rasa hormat. Tuan Xiaoyan telah menyelamatkan suku naga kuno berkali-kali. Kebaikan sebesar ini tak akan pernah bisa kami balas. Penatua pertama terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Mulai hari ini, suku naga Void kuno akan bersekutu dengan Sky Mansion Alliance. Mendengar itu, Xian diam-diam menghela napas lega. Orang-orang tua keras kepala itu akhirnya menyerah. Aliansi ini akan menjadi awal baru bagi kedua pihak. Namun, tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, badai energi perlahan menghilang, dan sesosok tubuh penuh luka perlahan muncul dari dalamnya. Tubuh Raja Naga Utara hampir hancur total, sisik-sisiknya pecah, darah mengalir dari seluruh tubuhnya, auranya sangat lemah. Tetapi, dia masih hidup. Bahkan Xiaoyan sedikit mengangkat alis melihat itu. Tubuh naga Void kuno memang luar biasa. Kalau orang lain menerima ledakan seperti tadi, tubuhnya pasti sudah berubah menjadi debu. Raja Naga Utara terengah-engah hebat. Tatapannya merah penuh kebencian saat menatap Xiaoyan. Xiaoyan, aku akan mengingat ini. Aku pasti akan membalas dendam. Begitu kata-kata itu keluar, tubuhnya langsung berbalik dan melesat kabur. Jangan biarkan dia lari, teriak Xian panik. Trauma masa lalu langsung muncul kembali. Dulu mereka membiarkan Raja Naga Utara lolos, dan akibatnya seluruh suku naga hampir hancur. Kali ini, mereka tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Namun Xiaoyan bahkan tidak perlu diingatkan. Sayap api di punggungnya langsung terbentang. Bom, tubuhnya melesat seperti kilat merah muda. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah muncul tepat di atas Raja Naga Utara. Wajah Raja Naga Utara dipenuhi keputusasaan, karena dia tahu, dia tidak bisa kabur lagi. Dalam kepanikan, matanya berubah ganas. Kalian mau membunuh raja ini? Kalau begitu kita mati bersama. Tubuhnya mulai membengkak liar. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah dingin. Sebuah sosok spiritual raksasa muncul di belakangnya. Anger of the Divine Yellow Spring. Gelombang kekuatan spiritual menghantam jiwa Raja Naga Utara dengan brutal. Raja Naga Utara menjerit kesakitan. Tubuhnya yang membengkak langsung menyusut kembali. Dan di saat itulah, tangan Xiaoyan mendarat pelan di kepalanya. Tubuh Raja Naga Utara membeku. Aura kematian langsung menyelimuti dirinya. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar muncul di wajahnya. Jangan bunuh aku menyerah. Aku tidak akan melawan lagi. Aku bukan Raja Naga Utara lagi. Suaranya gemetar. Tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi kegilaan. Yang tersisa hanyalah seorang pecundang yang memohon hidup. Xiaoyan memandangnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Kamu berubah pikiran terlalu cepat. Harapan langsung muncul di mata Raja Naga Utara. Namun detik berikutnya, senyum Xiaoyan perlahan menghilang. Tatapannya berubah sedingin es. Membunuhmu jauh lebih mudah. Api lotus iblis pemurnian langsung menyerbu ke dalam kepala Raja Naga Utara.
Suhu mengerikan itu menghancurkan otaknya dalam sekejap. Bahkan jiwanya pun tak sempat melarikan diri. Jeritan terakhirnya bahkan tidak sempat keluar. Tubuh Raja Naga Utara perlahan runtuh seperti lumpur. Dan untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun konflik, Raja Naga Utara akhirnya mati. Langit menjadi sunyi. Semua orang hanya bisa menatap tubuh tak bernyawa itu dengan perasaan campur aduk. Dia memang monster kejam, namun dia juga seorang ahli puncak dunia. Sayangnya, namanya akan dikenang sebagai pengkhianat paling berdarah dalam sejarah suku naga kuno. Xiaoyan perlahan menarik napas panjang. Tubuh kristalnya kembali normal. Wajahnya sedikit pucat karena pertarungan besar tadi. Namun saat matanya jatuh ke tubuh Raja Naga Utara, tatapan tertarik muncul di wajahnya. Tubuh ini adalah bahan sempurna untuk boneka tingkat tinggi. Tak lama kemudian, Xian muncul di sampingnya. Tatapannya rumit saat melihat mayat Raja Naga Utara. Dia menghela napas pelan. Semua ini akhirnya selesai. Tatapannya kemudian memandang seluruh pulau naga yang dipenuhi bekas kehancuran. Kemenangan memang berhasil diraih, tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu tubuh Raja Naga Utara yang kini terbaring tak bernyawa di hadapannya. Di atas kepala besar itu, 3 wajah samar masih terlihat menonjol. Ketiganya tampak begitu menyeramkan, dipenuhi kebencian dan kegilaan yang belum sepenuhnya lenyap bahkan setelah kematian. Xiaoyan menggeleng pelan. Dia tahu persis dari mana kekuatan mengerikan tubuh ini berasal. Raja Naga Utara telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat serta Raja Naga Selatan. Dengan metode kejam itu, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang bahkan membuat para dosang biasa merasa putus asa. Namun sekarang, tubuh itu akan menjadi miliknya. Xiaoyan membuka mulut perlahan. Api merah muda lembut meluncur keluar seperti aliran cahaya dari kedalaman neraka. Sesaat kemudian, api itu membesar tertiup angin dan berubah menjadi tungku raksasa yang melayang di udara. Suhu mengerikan langsung memenuhi seluruh ruangan. Bahkan ruang di sekitar tungku mulai beriak karena panas luar biasa itu. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan melambaikan tangannya. Tubuh Raja Naga Utara langsung terangkat dan dilempar ke dalam tungku api. Begitu tubuh itu masuk, suara mendesis tajam langsung terdengar. Darah merah gelap mulai keluar dari pori-pori tubuh Raja Naga Utara sebelum menguap menjadi kabut merah akibat suhu tinggi Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapannya tenang. Dia tidak terburu-buru. Dia tahu, inilah langkah pertama menuju boneka sempurna. Hari pertama berlalu, lalu hari kedua, ketiga, keempat. Waktu berlalu tanpa terasa. Selama 10 hari penuh, Xiaoyan tidak meninggalkan ruangan itu sama sekali. Api lotus iblis terus membakar tubuh Raja Naga Utara siang dan malam tanpa henti. Dan perlahan, tubuh raksasa itu mulai berubah. Darah di dalamnya dipanggang hingga menyatu ke tulang dan otot. Dagingnya menyusut sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang semula besar kini menjadi lebih ramping, tetapi justru memancarkan aura yang jauh lebih berbahaya. Kulitnya berubah menjadi hitam pekat seperti logam surgawi. Bahkan tanpa doki, tubuh itu tetap memancarkan tekanan yang menyesakkan. Saat hari ke-10 tiba, Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju pada tubuh hitam di dalam tungku. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuh ini benar-benar mesin pembunuh sempurna. Namun tepat saat itu, mata Raja Naga Utara tiba-tiba terbuka. 2 pupil merah darah menyala di dalam kobaran api. Aura ganas meledak keluar. Hahaha. Tawa menyeramkan menggema memenuhi ruangan. Xiaoyan, raja ini harus berterima kasih padamu. Tubuh hitam itu perlahan berdiri dari dalam tungku api. Tinju besarnya mengepal hingga ruang di sekitarnya retak. Kau justru membantu menyempurnakan tubuh raja ini. Sebagai balasan, aku akan membuatmu merasakan keputusasaan. Bom! Tubuh Raja Naga Utara melesat keluar dari tungku seperti iblis hitam dari jurang neraka. Tinju hitamnya membawa angin tajam mematikan saat menghantam kepala Xiaoyan. Serangan itu begitu cepat hingga bahkan Dozun biasa mungkin tidak sempat bereaksi. Namun, Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya tersenyum tipis. Tatapannya penuh ketenangan. Lalu, dia mengangkat satu jari dan menekannya pelan ke depan. Bang! Sebuah suara lembut terdengar. Tubuh Raja Naga Utara yang sedang menyerang tiba-tiba membeku di udara. Api merah muda mendadak meledak dari dalam tubuhnya. Api itu keluar dari setiap pori-pori, membungkus tubuh hitamnya sebelum menyerbu masuk ke dalam kepala. Jeritan marah langsung mengguncang ruangan. Bajingan, apa yang kau lakukan pada raja ini? Wajah Xiaoyan tetap tenang. Raja Naga Utara,
Kau terlalu meremehkan kemampuan spiritualku. Tatapan Xiaoyan dipenuhi ejekan tipis. Sejak awal, dia sudah mengetahui bahwa masih ada fragmen jiwa tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara. Mustahil baginya melewatkan hal seperti itu. Namun dia sengaja membiarkannya hidup. Karena Xiaoyan menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar boneka biasa. Boneka normal memang kuat, tubuh mereka keras. Mereka tidak merasakan sakit, tetapi mereka tetaplah boneka mati. Mereka tidak punya insting bertarung, tidak punya pengalaman, tidak punya naluri membunuh. Namun Raja Naga Utara berbeda. Orang ini telah bertarung sepanjang hidupnya. Dia adalah monster perang sejati. Dan Xiaoyan ingin mengambil seluruh pengalaman bertarung itu. Karena hanya dengan begitu, boneka ini bisa menjadi sempurna. Tatapan Raja Naga Utara mulai dipenuhi ketakutan. Dia akhirnya sadar, semua ini adalah jebakan. Tidak, jangan. Namun Xiaoyan hanya melambaikan tangan dengan dingin. Sudah terlambat. Bom, Purifying Demonic Lotus Flame langsung menelan fragmen jiwa Raja Naga Utara. Jeritan mengerikan menggema beberapa saat sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Raja Naga Utara benar-benar mati. Tak ada lagi sisa jiwanya, tak ada lagi kesempatan hidup kembali. Hanya tersisa aliran energi spiritual murni yang perlahan melayang di udara. Xiaoyan mengendalikannya perlahan, lalu memasukkannya ke dalam kepala boneka hitam itu. Tubuh hitam tersebut bergetar pelan, mata kosongnya perlahan berubah. Kilau emas dingin muncul di kedua pupilnya. Tubuh yang awalnya kaku kini menjadi lebih alami, lebih fleksibel. Namun di balik kelonggaran itu tersembunyi kekuatan mengerikan yang bisa meledak kapan saja. Aura pembunuh perlahan memenuhi ruangan. Xiaoyan memandang sosok itu dengan puas. Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di dahi boneka itu. Segel darah perlahan terbentuk, hubungan mental langsung tersambung. Xiaoyan menatap sosok hitam di depannya. Mulai hari ini, monster baru telah lahir. Mulai sekarang, namamu adalah Raja Utara. Sosok hitam itu perlahan berlutut. Suara serak tanpa emosi keluar dari mulutnya. Dimengerti, Tuan. Tatapan Xiaoyan dipenuhi kepuasan. Raja Utara berbeda dari Sky Demon Puppet biasa. Boneka lama membutuhkan kendali langsung. Namun Raja Utara memiliki insting bertarungnya sendiri. Ia bisa membunuh tanpa perlu diperintah detail. Bisa bergerak seperti seorang ahli hidup. Dan yang paling mengerikan, tubuhnya hampir tak bisa dihancurkan. Dengan kekuatan sekarang, dia mungkin sudah sebanding dengan Doushang Bintang 5. Namun Xiaoyan masih belum puas. Karena dia tahu, tubuh Raja Naga Utara masih bisa menjadi lebih kuat. Jauh lebih kuat. Tatapannya perlahan berubah serius. Sudah waktunya pergi ke tempat itu. Tak lama kemudian, Xiaoyan keluar dari ruang tertutup bersama Raja Utara. Saat Cailin melihat sosok hitam besar di belakang Xiaoyan, bahkan dia sedikit terkejut. Tubuh logam hitam itu memancarkan aura penindasan yang sangat berat. Sulit dipercaya bahwa itu dulunya adalah Raja Naga Utara. Berhasil? Tanya Cailin pelan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Namun dia tidak menjelaskan panjang lebar. Karena target berikutnya adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kolam petir di kedalaman alam kosong. Tempat penuh Black Demon Lightning. Petir hitam yang bahkan mampu membuat Meng Tiankai dulu lari ketakutan. Kini, Xiaoyan justru datang untuk mencarinya. Suara guntur memenuhi kehampaan gelap. Petir hitam raksasa bergerak seperti naga kuno di dalam lautan kilat. Mata Xiaoyan menyipit. Dulu, dia bahkan tidak berani mendekati tempat ini. Namun sekarang, dia berdiri di sana dengan tenang. Karena kekuatannya telah berbeda. Tatapannya perlahan menoleh ke arah Raja Utara. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau kau bisa menyerap semua kekuatan di tempat ini, mungkin kau benar-benar bisa mencapai tingkat Doushang Bintang 6. Xiaoyan berdiri di tepi wilayah terdalam kolam petir sambil menatap pemandangan mengerikan di depannya. Sambaran demi sambaran Black Demon Lightning terus menghantam tubuh Raja Utara tanpa henti. Bom, ledakan petir mengguncang ruang kosong. Namun tubuh hitam Raja Utara tetap berdiri kokoh di tengah badai kilat itu seperti dewa perang yang tak bisa dihancurkan. Melihat pemandangan tersebut, bahkan Xiaoyan tanpa sadar mendecakkan lidah kagum. Tubuh fisik ini benar-benar menakutkan. Tatapannya dipenuhi rasa puas. Tubuh Void Ancient Dragon memang sudah luar biasa sejak awal. Ditambah lagi Raja Naga Utara adalah monster terkuat di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat abnormal. Bahkan Xian saat ini mungkin masih sedikit kalah jika hanya membandingkan kekuatan tubuh.
Tentu saja, itu belum menghitung garis keturunan Dragon Phoenix milik Xian yang belum sepenuhnya bangkit. Jika garis keturunan legendaris itu benar-benar aktif, maka seluruh dunia mungkin tak akan menemukan makhluk dengan tubuh fisik yang bisa menandinginya. Namun sekarang, tubuh Raja Utara yang telah ditempa dengan Purifying Demonic Lotus Flame dan Black Demon Lightning sudah bisa disebut sebagai karya sempurna. Setiap sambaran petir hitam yang menghantamnya tidak menghancurkan tubuhnya. Sebaliknya, tubuh itu justru melahap kekuatan petir tersebut. Otot-otot hitamnya berkedut perlahan. Kilatan petir menyatu ke tulang, daging, bahkan setiap bagian kecil tubuhnya. Dan auranya terus meningkat. Xiaoyan menyipitkan mata sambil tersenyum tipis. Dengan kecepatan seperti ini, dalam setengah bulan, Raja Utara benar-benar bisa mencapai level Doshang Bintang 6. Pikiran itu membuat hatinya terasa puas. Boneka ini adalah kartu truf sempurna. Dengan Raja Utara di sisinya, kekuatan Sky Mansion Alliance akan meningkat drastis. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak menenangkan pikirannya dan mulai memulihkan diri, sebuah helai kecil Black Demon Lightning tiba-tiba melayang mendekat. Sambaran petir itu hanya sebesar lengan, tidak terlalu besar. Namun sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, petir hitam itu menghantam tubuhnya. Xiaoyan sedikit tertegun. Bibit api merah muda otomatis muncul dari tubuhnya dan melahap Black Demon Lightning tersebut. Namun detik berikutnya, ekspresi Xiaoyan berubah. Dia merasakan aliran energi murni yang luar biasa tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Energi itu mengalir ke seluruh meridian, tulang, darah, dan organ dalamnya. Sensasi mati rasa ringan menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun anehnya, perasaan itu justru sangat nyaman. Seolah tubuhnya sedang ditempa dan diperkuat dari dalam. Mata Xiaoyan langsung membelalak. Ini, kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame. Sebelum dia sempat memahami semuanya, sebuah cahaya merah muda melintas di bahunya. Little Yi muncul. Tubuh mungil roh api itu duduk manis di pundaknya sambil menatap Black Demon Lightning di kejauhan dengan mata berbinar. Lalu, air liur bening perlahan menetes dari sudut mulutnya. Xiaoyan, Little Yi buru-buru mengusap air liurnya dengan malu-malu. Namun detik berikutnya, mulut kecilnya terbuka. Kekuatan melahap mengerikan langsung meledak. Lebih dari selusin Black Demon Lightning terserat paksa seperti disedot badai. Little Yi langsung menelannya sekaligus. Petir hitam langsung berkedip liar di seluruh tubuh mungilnya. Namun beberapa saat kemudian, energi murni yang jauh lebih besar dari sebelumnya kembali muncul di tubuh Xiaoyan. Dan kali ini, dia benar-benar mengerti. Little Yi bisa memurnikan Black Demon Lightning. Dan energi hasil pemurnian itu akan berubah menjadi kekuatan murni untuk dirinya. Jantung Xiaoyan berdetak keras. Tatapannya perlahan berubah panas. Sangat panas. Black Demon Lightning adalah sesuatu yang bahkan para ahli dunia takut hadapi. Energinya liar, brutal, mematikan. Namun sekarang, di mata Xiaoyan, itu berubah menjadi harta surgawi. Tatapannya menyapu lautan petir hitam tak berujung di hadapannya. Lalu perlahan, senyum rakus muncul di wajahnya. Semua ini, milikku. Raungan rendah penuh kegembiraan keluar dari tenggorokannya. Setelah memastikan Little Yi benar-benar mampu memurnikan Black Demon Lightning, Xiaoyan tak lagi menahan diri. Little Yi melayang tinggi di atas lautan petir. Lingkaran api merah muda menyebar dari tubuh mungilnya. Setiap Black Demon Lightning yang menyentuh lingkaran itu langsung tersedot paksa. Tak peduli seberapa keras mereka memberontak, semuanya tetap ditelan. Tubuh Little Yi dipenuhi petir hitam. Namun Purifying Demonic Lotus Flame dengan cepat memurnikan energi brutal itu. Dan hasilnya, seluruh energi murni mengalir ke tubuh Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong. Matanya tertutup. Ki Method Flame Mantra berputar dengan kecepatan penuh. Gelombang demi gelombang energi murni terus mengalir ke tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya seperti bersorak kegirangan. Tubuhnya menjadi semakin kuat. Dokinya meningkat gila-gilaan. Satu helai Black Demon Lightning setara dengan latihan sehari penuh. Dan di sini, ada jutaan sambaran petir. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Xiaoyan. Kalau semua Black Demon Lightning di tempat ini bisa diserap, mencapai puncak Doshang Bintang 5 bukan hal mustahil. Sejak saat itu, latihan gila dimulai. Hari demi hari berlalu, lautan petir hitam terus meraung tanpa henti. Dua monster rakus melahap semuanya tanpa ampun. Yang pertama adalah Raja Utara. Yang kedua, Little Yi. Selama 1 bulan penuh, tak terhitung jumlah Black Demon Lightning menghilang ke tubuh mereka. Dan hasilnya benar-benar mengerikan. Tubuh Raja Utara kini berubah semakin hitam pekat. Hitam yang dalam.
hitam yang seolah mampu melahap cahaya. Di permukaan tubuhnya muncul lapisan kristal hitam misterius. Petir hitam melingkar di sekitarnya seperti armor surgawi. Aura yang dipancarkannya membuat bahkan Xiaoyan merasa waspada. Kalau Raja Utara sekarang bertarung, ia benar-benar mampu menghadapi Doushang bintang 6 asli. Dan karena mewarisi pengalaman bertarung Raja Naga Utara, ia bahkan lebih berbahaya daripada kebanyakan Doushang biasa. Namun itu belum semuanya. Perubahan terbesar justru terjadi pada Xiaoyan sendiri. Dalam 1 bulan, kekuatannya melonjak dari Doushang bintang 5 tahap awal menjadi tahap menengah puncak. Hanya sedikit lagi, dia bisa mencapai tahap lanjut. Bahkan Li Teli juga berubah. Di dalam api merah mudanya kini muncul kilatan Black Demon Lightning. Purifying Demonic Lotus Flame mulai berevolusi. Api itu sekarang membawa kekuatan petir penghancur. Kekuatan ofensifnya meningkat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, setelah 1 bulan berlalu, tubuh Xiaoyan mulai membentuk resistensi terhadap Black Demon Lightning. Efek peningkatannya perlahan menurun. Raja Utara juga mencapai batas. Tubuh boneka itu hampir tidak bisa diperkuat lagi. Karena itu, Xiaoyan akhirnya membuka matanya perlahan. Napas panjang keluar dari mulutnya bersama aliran petir hitam. Dia berdiri perlahan. Suara ledakan kecil terdengar dari seluruh tubuhnya. Otot-ototnya dipenuhi kekuatan luar biasa. Seolah seekor naga purba sedang tertidur di dalam tubuhnya. Sedikit gerakan saja bisa meledakkan kekuatan menghancurkan langit. Xiaoyan mengepalkan tangannya perlahan. Ruang di sekitarnya langsung retak. Dia menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Sayang sekali. Sedikit lagi aku bisa mencapai Doushang bintang 5 tahap lanjut. Namun dia tetap sangat puas. Tatapannya beralih ke Raja Utara. Saat jarinya menyentuh tubuh hitam itu, bahkan Xiaoyan sendiri merasakan rasa dingin. Tubuh ini terlalu keras, terlalu sempurna, boneka sempurna, gumamnya pelan. Setelah itu, Xiaoyan menghela napas ringan. Sudah waktunya pergi. Dia sudah meninggalkan Pulau Naga selama 1 bulan. Cailin dan Xian pasti mulai khawatir. Namun tepat ketika dia hendak berbalik, seluruh bagian terdalam kolam petir tiba-tiba bergetar. Lautan Black Demon Lightning mendadak menjadi kacau. Sambaran petir dari segala arah mulai bergerak menuju 1 titik gelap di pusat lautan petir. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah serius. Tekanan mengerikan perlahan muncul dari sana. Tekanan itu mirip Black Demon Lightning, tetapi berkali-kali lebih kuat. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Rasa penasaran muncul di wajahnya. Dia perlahan terbang mendekat bersama Raja Utara. Semakin dekat, tekanan itu semakin mengerikan. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Dan ketika Xiaoyan akhirnya melihat pusat wilayah gelap itu, pupil matanya langsung mengecil. Seekor naga raksasa emas sedang melingkar di tengah lautan petir. Tubuhnya sepenuhnya terbentuk dari kilat emas. Setiap gerakannya memancarkan aura kehancuran mutlak. Petir emas menari di seluruh tubuhnya seperti hukuman langit. Suara Xiaoyan perlahan terdengar. Namun kali ini, nada suaranya dipenuhi keterkejutan yang belum pernah muncul selama ini. Ini, Profound Golden Heavenly Lightning. Petir emas legendaris yang hanya muncul saat pil obat tingkat 9 tertinggi lahir. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka, di kedalaman kolam petir ini, ternyata tersembunyi monster selevel itu.